Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan. Saya Armayanti Alinur, nomor urut Saya Arifa Amin, nomor urut 15. Kami dari kelompok 5, 19 MPI 2. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini beranjak dari kami sadar bahwasanya manajemen pemasaran pendidikan merupakan hal yang penting dan strategis dalam keberlangsungan lembaga pendidikan, terutama dalam lembaga pendidikan Islam, karena hal tersebut menjadi titik tolak bagaimana jasa pendidikan memberikan kepuasan kepada para pelanggan pendidikan, di mana yang dimaksud adalah dengan memperkirakan dan menentukan kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen atau pelanggan pendidikan dengan memuaskan mereka secara efektif dan efisien. Hal tersebut menuntut lembaga pendidikan mampu bersaing dalam proses pemasaran pendidikan. Pengelolaan kelembagaan pendidikan didasarkan bahwasanya harus memiliki pemenuhan standar sebagai sekolah atau madrasah yang mampu atau masih layak dalam melakukan atau menyelenggarakan proses pendidikan, pembelajaran, pengajaran, serta penataan, yang dimaksud merupakan sebagai usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam perspektif kelembagaan. Untuk merealisasikan lembaga pendidikan seperti hal tersebut, maka dibutuhkan manajemen yang baik dan bagus serta tepat dalam pemasaran jasa pendidikan. Tak hanya itu, lembaga pendidikan juga harus mampu memiliki daya tarik dan daya saing untuk memberikan kepuasan tersendiri kepada customer atau pelanggan jasa pendidikan. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan hal itu, maka di dalam makalah ini kami menentukan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan. Yang kedua, bagaimana sekolah atau madrasah kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan pemasaran pendidikan. Bab 2, Pembahasan. 1. Konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan terdiri atas 3 kata, yaitu manajemen, pemasaran, dan pendidikan. Mari kita ulas satu demi satu dari ketiga kata tersebut. Manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengatur atau mengelola. Inti dari manajemen itu adalah bagaimana sesuatu dikerjakan orang lain atau dikerjakan secara bersama-sama. Sehingga bisa kita ketahui bahwa manajemen adalah kegiatan mengatur atau mengelola sesuatu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pemasaran. Menurut Joko Sutyono, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Secara sederhana, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan proses pembelajaran sehingga peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Maka dari itu, manajemen pemasaran pendidikan adalah suatu kegiatan mengelola dan mengatur proses tukar-menukar jasa di dunia pendidikan sehingga menghasilkan output yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam manajemen pemasaran pendidikan, pendidikan itu adalah suatu produk jasa yang tidak berwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan proses, di mana proses tersebut adalah interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang memiliki sifat tidak mengakibatkan peralihan hak ataupun kepemilikan. Dalam dunia usaha dan industri, bahwasanya pemasaran itu adalah pengelolaan pertukaran antara produsen dan konsumen. Namun dalam dunia pendidikan ini, pemasaran adalah tentang mengelola hubungan antara penyedia jasa yaitu sekolah dan guru dengan klien mereka, dalam hal ini adalah siswa dan orang tua siswa. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh, di mana keberhasilan tersebut dapat dilihat dari siapa, kapan, dan di mana proses terlaksananya kegiatan pendidikan tersebut. Siapa yang dimaksud adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana yang dimaksud adalah lokasi jasa pendidikan tersebut, apakah kondisinya kondusif dan nyaman,
Dan yang terakhir adalah kapan. Kapan yang dimaksud adalah waktu yang tepat dalam pelaksanaan proses pendidikan sehingga proses tersebut dapat berkualitas. 2. Sekolah atau madrasah kepuasan pelanggan. Penerapan pemasaran pada saat ini tidak hanya menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen, namun bagaimana produk dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen dengan menghasilkan laba. Kepuasan tersebut didorong dari prinsip bahwasanya pelanggan adalah aset utama. Pelanggan merupakan sosok terpenting dalam suatu organisasi. Begitu pula dengan dunia pendidikan. Penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menciptakan kepuasan kepada pelanggan pendidikan, di mana yang dimaksud adalah peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas 2 kata, yaitu satis yang berarti cukup baik atau memadai, dan facio yang berarti melakukan atau membuat, sehingga diartikan bahwasanya kepuasan adalah sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan juga diartikan sebagai respon konsumen sudah atau setelah terpenuhinya keinginan tentang penggunaan produk dan jasa yang mereka pakai. Untuk menjamin kepuasan pelanggan pendidikan, terdapat 6 elemen yang harus diperhatikan dalam pemasaran lembaga pendidikan berupa sekolah atau madrasah, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau lokasi, promotion atau promosi, physical evidence atau bukti fisik, dan yang terakhir adalah proses atau proses. Mari kita ulas satu demi satu. Yang pertama adalah produk. Produk atau produk pendidikan adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, prestasi yang diraih oleh peserta didik di sekolah tersebut, bahkan sampai bagaimana lulusan dari sekolah tersebut. Yang kedua adalah price. Price atau harga merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk itu baik, maka tidak segan-segan calon peserta didik berani untuk membayar dengan harga yang fantastis sesuai dengan jangkauan batas pelanggan pendidikan. Yang ketiga adalah lokasi atau place, di mana yang dimaksud adalah lokasi sekolah tersebut atau madrasah tersebut yang menjadi peranan penting dalam menentukan dan mempertimbangkan dari sisi pelanggan pendidikan. Apakah ia ingin sekolah tersebut, bagaimana dengan lingkungannya, apakah kondusif, nyaman, dan sebagainya. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi dalam pemasaran. Bahwasanya dalam promosi tersebut menyampaikan atau memberitahukan, bahkan sampai membujuk untuk menawarkan produk dan jasa. Dalam hal ini adalah tentang sekolah atau madrasah tersebut. Yang kelima adalah physical evidence, yang dimaksud yaitu bukti fisik yang merupakan sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi jasa pendidikan sehingga dapat membantu pencapaian janji dari lembaga kepada pelanggan. Yang dimaksud di sini adalah dari sekolah atau madrasah kepada calon peserta didik. Yang keenam adalah proses, di mana proses tersebut merupakan inti dari seluruh proses pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Dengan hal itu dapat memberikan atau menentukan keberhasilan dari pendidikan yang terjadi di dalam sekolah atau madrasah tersebut, sehingga memberikan citra yang baik dalam proses perekrutan pelanggan pendidikan. Yang ketiga, yaitu penerapan pemasaran pendidikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu strategi, model, dan indikator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu, yaitu yang pertama strategi pemasaran pendidikan, yaitu menurut Arah Hidayat dan Imam Maghali, ia mengatakan bahwa ada 5 tahap strategi. Yang pertama yaitu identifikasi pasar. Identifikasi pasar di sini terkait langkah awal dalam hal memperkenalkan suatu jasa pendidikan. Yang kedua yaitu segmentasi. Segmentasi di sini terkait hal yaitu pembagian kelompok atau kelas. Yang ketiga yaitu diferensiasi di sini terkait karakteristik dan pembedaan
suatu lembaga pendidikan dan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi pemasaran sekolah. Komunikasi pemasaran sekolah ini terkait misalnya dalam hal sekolah adanya kompetisi yang dilakukan dalam satu bidang studi. Dalam bidang studi tersebut kemudian adanya suatu siswa yang menang atau berprestasi. Kemudian siswa tersebut dipublikasikan. Dengan hal tersebut, sekolah tersebut dapat meningkatkan kualitas sekolahnya. Yang terakhir yaitu pelayanan lembaga pendidikan. Maksudnya bagaimana suatu konsumen merasakan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau jasa pendidikan. Adapun yang kedua yaitu model pemasaran pendidikan. Model pemasaran pendidikan di sini menurut Munawaroh terdapat 3 jasa pendidikan. Yang pertama yaitu pemasaran internal. Pemasaran internal di sini terkait kepada dari jasa maksud saya lembaga pendidikan itu sendiri, bagaimana ia mampu meningkatkan potensi maupun kualitas dari peserta didiknya. Yang kedua yaitu pemasaran eksternal, yaitu bagaimana sekolah tersebut dapat dipublikasikan dan dipromosikan kepada pelanggan yang akan menyekolahkan anaknya kepada suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif di sini terkait kepada interaksi antara para wali kelas maupun para karyawan dan pemimpin suatu organisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu indikator keberhasilan pemasaran pendidikan. Di sini dalam hal indikator pemasaran pendidikan, tentunya para lembaga suatu pendidikan tidak ingin memiliki suatu rencana kemudian gagal. Mereka ingin melakukan sesuatu itu dengan berhasil. Dengan hal tersebut, Imam Mahali mengeluarkan suatu indikator keberhasilan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, yaitu bagaimana respon pelanggan terhadap jasa pendidikan yang diberikan. Yang kedua yaitu legalitas pelayanan. Legalitas pelayanan di sini terkait pada bagaimana apa yang ingin dikomunikasikan oleh pelanggan kepada jasa yang diberikan. Yang ketiga yaitu terkait pada opini publik, bagaimana kesan masyarakat terhadap jasa pendidikan yang telah diberikan, bagaimana kesan atau yang diberitakan kepada para pelanggan yang lain tentang jasa pendidikan yang diberikan. Bab 3. Penutup. Terkait kesimpulan terhadap makalah yang berjudul Manajemen Pemasaran Pendidikan, di sini pengertiannya yaitu kegiatan mengelola dan mengatur proses tukar-menukar jasa dalam dunia pendidikan sehingga menghasilkan output yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam manajemen pemasaran pendidikan, keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada siapa, kapan, dan di mana proses tersebut dilaksanakan. Untuk menjamin kepuasan pelanggan pendidikan terhadap 6 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu produk, price, place, promotion, physical evidence, dan proses. Sedangkan dalam penerapan pemasaran pendidikan harus memperhatikan strategi, model, dan indikator keberhasilan dalam pemasaran pendidikan. Jika masih ada yang belum difahami dan ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.